Asalnya seakar dengan kata hurmah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hormah. Saya ini diantara bagian pendidikan formalnya bahasa Arab, karena cinta dengan Al-Quran belajar bahasa Quran. Ternyata ketika kita riset, hampir 60% bahasa Indonesia itu ada serapan dari bahasa Arab ya. Jadi agak aneh kalau banyak orang-orang sekarang menyoal Arab, agak aneh ya. Jadi kalau ganti nama agak repot itu. Hormat itu seakar dengan kata hormah. Dari situ muncul kata haram. Jadi spirit haram itu asalnya bukan ingin membatasi kita beraktivitas, bukan, tapi asalnya menjaga kehormatan kita agar tidak jatuh di hadapan Allah dan runtuh di antara manusia. Maka muncullah hukum haram. Contoh misalnya, kenapa longsor, gempa, banjir, tsunami ada hukum haramnya kalau disingkat? Longsor, gempa, banjir, tsunami, singkat LGBT gitu kan. Saya bilang kan kalau disingkat longsor, gempa, banjir, tsunami, singkat apa? Nah, kenapa muncul hukum haram? Kenapa zina haram? Kenapa korupsi haram? Spiritnya adalah untuk menjaga kehormatan manusia supaya tidak jatuh di hadapan Allah. Karena itu ketika seseorang mencuri, diketahui, terungkap, jatuh kehormatannya, Allah nggak suka itu. Allah punya sifat Rahman, punya sifat Rahim, yang dengan tingginya nilai Rahman ini sampai-sampai pelaku maksiat pun itu masih diminta oleh Allah, nggak putus asa dari rahmatnya. Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Pak Bapak kenal Firaun? Tolong diinfo Pak Wali Kota, Pak Kadis Mental, Pak Anies, warga Jakarta ada yang kenal Firaun tuh. Firaun itu sefiraun-firaunnya hobi bunuh orang. Itu hobi. Karena itu pakai fi'il mudhari di Qur'annya, karena terus berlanjut. Dan bunuhnya nggak tanggung, Bu. Ibu kalau ngaji misalnya Al-Bidayah wan Nihayah itu ada 21 jilid. Buka jilid yang kedua, halaman 11 paling kanan sebelah atas, paragraf yang kedua. Itu kisah tentang Nabi Musa, Pak. Cuma karena info yang keliru dari pembisiknya, maka itu pemimpin kalau ngasih info dari pembisiknya keliru, maka keluar keputusan yang salah. Karena itu kisah Musa itu paling lengkap dalam Al-Quran, karena komplit semua. Ya, balik lagi supaya tidak terlalu hangat ya. Musa, Harun dihadapkan oleh Allah kepada Fir'aun. Fir'aun itu hobinya bunuh orang. Al-Baqarah ayat 49. Wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al yudhabbihuna. Tuh lihat, ada zabaha, ada nahara, itu beda. Kalau nahara itu menyembelih tanpa dijatuhkan. Karena itu unta disembelihnya pakai nahara. Fasalli li rabbika wanhar. Itu nahara itu ke unta. Masih berdiri, ambil golok, ambil pisaunya, sembelih. Kalau zabaha itu dijatuhkan hewannya dengan cara yang lembut. Jadi bukan menyakiti. Dan kemudian baru disembelih itu pun ditajamkan dulu pisaunya. Kata Nabi, idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau mau menyembelih, jatuhkan dengan lembut, baguskan, tajamkan pisaunya supaya tidak menyakiti hewannya. Rasulullah itu jangankan ke manusia, hewan pun dijaga hak asasi kehewanannya. Nanti kalau Idul Adha, Pak Ibu mau menyembelih, itu pun sunnahnya jangan di depan hewannya. Bentar ya, nih, bentar, insya Allah cepat kok. Tidak boleh. Itu dijatuhkan pelan-pelan, itu zabaha, dal-baha. Tapi kalau menjatuhkannya kasar dan menggoroknya berkali-kali, maka tambahkan tasydid di pertengahannya. Itu ngajiin musharrafnya. Dzabbaha yudzabbihu. Yadullu ala syai'it tadriji, sesuatu yang berlangsung secara bertahap terus berlanjut. Dan di Quran kalimat penyembelihannya itu menggunakan bentuk yang kedua, sifatnya jamak pakai mudhari. Yudzabbihuna abna'akum. Setiap ada ibu yang mengandung,
Dibisiki ke Fir'aun, itu akan melahirkan seorang bayi yang menghancurkan istanamu. Maka keluar dekret, setiap ibu yang mengandung, dampingi Algojo, lihat keluar perempuan hidup. Laki-laki cepat ambil, banting ke tanah, gorok di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Itu Fir'aun. Ngaku Tuhan. Satu-satunya makhluk di muka bumi yang diabadikan di lisannya mengaku Tuhan secara langsung. Ya, itu diantaranya Fir'aun. Dia katakan, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling agung. Orang sekarang saya lihat paling ngaku nabi ya kayaknya. Tapi saya tuh heran, setiap ada yang ngaku nabi, ada aja pengikutnya. Padahal kalimat nabinya itu simpel, la nabiyya ba'di. Itu ada hukum istidraknya, akan ada yang ngaku-ngaku nabi sepeninggal saya. Kalau ada yang ngaku, kata Nabi, lah, sudah tolak aja, singkat, padat, jelas, nggak banyak tafsir, lah, cukup selesai. Kita ini pasar bebas luar biasa. Setiap ada yang ngaku nabi, ada pengikutnya. Kadang-kadang nggak masuk akal juga. AM tuh dulu pelatih bulu tangkis, ngaku nabi, ada pengikutnya. Tangkap polisi, ditanya, kenapa bapak ngaku nabi? Saya ke Bogor pak, dapat wahyu gitu. Ibu kebayang orang ke Bogor dapat talas, dia wahyu kan? Kita agak tinggi dikit pernah kalau nggak salah LA ngaku malaikat ya, dan minta izin pada gubernur yang sebelumnya untuk mendaratkan Jibril di Monas. Alhamdulillah ditangkap juga dulu sama polisi ya. Polisi kita jangankan teroris, Jibril ditangkap tuh. Itu Fir'aunnya, tetap hukum Allah datang. Jangan sampai kemudian menjadi hamba yang tidak terhormat, hilang kehormatan di hadapan Allah, tidak baik di kalangan manusia, tidak tanggung. Itu manusia satu ngaku Tuhan, berbuat banyak kerusakan, diutus oleh Allah dua nabi sekaligus, Musa dan Harun. Kita satu nabi nggak pernah lihat sampai saat ini, sudah 15 abad cuma satu nabi. Fir'aun dua nabi. Dan kalimatnya indah. Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun datanglah kepada Fir'aun. Dia sudah mulai menyimpang. Ingatkan dengan kelembutan. Boleh jadi dia merasakan takut dari situ, ingat kembali dan menggunakan kekuasaan dengan cara yang benar. Dua nabi diutus kepada Fir'aun untuk menjaga kehormatan dia. Jadi hukum haram itu asalnya bukan untuk membatasi, asalnya bukan untuk melarang sesuatu, tapi menjaga supaya kita tetap terhormat. Itu filosofinya. Lawan dari haram, apa namanya? Halal. Ini yang kita tuliskan, halal bi. Sekarang problemnya di sini ada 3 kalimat. 1 halal, 2 huruf ba, 3 halal lagi. Ketika disatukan halal dengan halal dan ada ba tengah-tengahnya, kata Ibnu Hisham Al-Ansari dalam kitabnya Mughnil Labib, itu ba itu ada 14 makna. Itu kalau kita terapkan 14-14-nya nyambung di sini. Dari ilsaq, musahabah, sababiyah dan turunan-turunan yang lainnya. Apa halal di sini? Kenapa disambungkan dengan halal di sana? Kenapa tengah-tengahnya ba? Itu yang coba kita uraikan sehingga halal lebih halal di kesempatan kali ini punya makna dari sekedar kita datang, bercengkrama dan pulang. Sekarang kita akan coba kupas kaitan-kaitan ini setelah saya tuntas membahas muqaddimah yang pertama ini. Dan ini baru muqaddimah, kita belum mulai. Baik. Sebelum saya ke halal lebih halal, saya mau bergerak ke fitri dulu. Bapak Ibu sekalian, fitri itu akar katanya dari kata fatara. Dari sini muncul fatir, muncul fitrun, muncul fitrah. Dari keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Fatara pada asalnya adalah kemampuan untuk berkreasi, mencipta, berinovasi, membuat sesuatu. Allah disebut dengan Fatir. Ada surah ke-35 surah Fatir. Alhamdulillahi fatiris samawati ja'ilil malaikati. Baik. Allah
disebut dengan fatir karena kemampuannya yang maha mencipta, mengadakan, mengkreasikan dan mengatur sesuatu. Nah, ketika yang dicipta oleh Allah itu sudah wujud, contoh kita sebagai manusia, maka diberikanlah di dalam diri yang dicipta itu kemampuan untuk berkreasi, kemampuan untuk bergerak, kemampuan untuk beraktivitas. Potensi yang menggerakkan kita beraktivitas itu yang disebut dengan fitrah namanya. Jadi kita tercipta sebagai manusia, di dalam diri kita ada fitrah. Fitrah ini yang dijadikan oleh Allah untuk menggerakkan seluruh bagian tubuh kita beraktivitas dalam kehidupan. Beraktivitas yang kita lakukan itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan 3 bagian yang menyusun kemanusiaan kita. Jadi kita disebut manusia itu kalau terdiri dari 3 unsur.